Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih Lampung. Tribuners, seperti biasa di studio Tribun Lampung ini kalau Mata Lokal kita akan menghadirkan narasumber yang akan berbincang bersama Mutiara selama 30 menit ke depan. Dan kali ini masih seputar menjelang pilkada, dan kita tahu bahwasannya ini ada tahapan seleksi untuk calon anggota KPU Provinsi Lampung. Nah, kita akan berbincang bersama narasumber kita hari ini dengan tema mengawal kinerja Timsel KPU Lampung. Nah, Tribuners, langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita hari ini. Di samping kiri Mutiara ini sudah ada Bapak Dr. Triyono, Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau IP Lampung. Halo Pak Tri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mbak Mutiara. Alhamdulillah sehat. Dan kebetulan ini Tribuners, kita sepertinya senada ini ya, bajunya nggak janjian ini pada temanya hitam-hitam ini dengan narasumber. Dan di sebelah Pak Triyono ini ada Ibu Siti Khoiriyah MH selaku Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Bu Siti. Pagi Bu. Iya Pun, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Di samping Ibu Siti ini ada Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta selaku Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Pak Hervin. Pagi Mbak Mutiara. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Tribuners, tadi Mutiara sudah memperkenalkan ketiga narasumber kita pada hari ini. Langsung saja nih ya berbincang terkait dengan Timsel KPU Lampung yang sedang melakukan seleksi terhadap anggota KPU Provinsi Lampung. Mungkin terlebih dahulu Mutiara akan bertanya kepada Ibu Siti. Ibu Siti, kalau untuk seleksi nanti sendiri, kalau boleh tahu sebenarnya poin apa sih yang penting untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi Lampung? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus Mbak Mutiara. Pada dasarnya pengumuman tentang pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024 sampai 2029 itu sudah diumumkan di laman KPU Provinsi Lampung. Ya, dan juga telah kami sosialisasikan ke beberapa media ya. Kita juga menggandeng teman-teman media karena teman-teman media sebarannya cukup signifikan. Salah satunya adalah Tribun Lampung, cukup signifikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Itu pengumuman dan juga konferensi pers atau sosialisasi telah kami lakukan dari tanggal 22 Juli sampai hari ini adalah hari terakhir. Oh, hari ini. Inilah momen yang sangat berharga bagi kami ketika diundang oleh teman-teman Tribun Lampung bahwasanya hari ini adalah hari terakhir kami untuk mengumumkan kepada masyarakat Provinsi Lampung terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024-2029. Nah, dalam pengumuman itu dijelaskan bahwasanya persyaratannya secara rinci ada di dalamnya. Itu salah satunya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua minimal berumur 35 tahun. Oke, untuk KPU provinsi ya, setia kepada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, berintegritas pastinya ya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang kepartaian, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan kepemiluan. Nah, hal ini dan beberapa persyaratan lainnya yang itu bisa diakses di dalam pengumuman yang telah kami telah kami siapkan di laman KPU Provinsi Lampung dan juga beberapa media yang memang menjadi partner kami dalam hal ini memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, beberapa hal tersebut juga banyak pertanyaan dari masyarakat ya. Masyarakat bertanya atau mungkin masyarakat itu memastikan misalnya di dalam pengumuman kami juga sudah kami berikan nomor kontak dan juga kami juga menyiapkan helpdesk untuk masyarakat bertanya langsung ke sekretariatan sehingganya informasi yang kami berikan kepada masyarakat ini benar-benar harapannya sampai dan juga jelas sehingganya masyarakat bisa mendaftar, kan yang tertarik kan masih mendaftar, dan untuk antusiasme masyarakat dari pendaftaran yang kami telah buka juga cukup tinggi karena sampai hari ini, sampai kemarin hari Sabtu pukul 18.00 masyarakat Lampung yang tertarik mungkin ya, yang tertarik
untuk bergabung atau untuk mendaftar menjadi bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024 sampai 2029 itu yang membuat akun di Siakba itu sejumlah 704 pendaftar. Nah, dari 704 itu mereka saat ini sudah ada yang sudah submit atau sudah selesai untuk upload berkasnya itu 35 pendaftar dan yang telah mengirimkan berkas secara fisik karena setelah mereka daftar di Siakba selesai mengisi mereka secara online. Iya, mereka juga mengirimkan secara fisik kepada Timsel itu berjumlah 7 orang. Nah, 704 ini angka menurut saya cukup fantastis. Artinya mereka sudah membaca pengumuman dan mereka untuk tertarik melihatnya bagian dari prosesnya adalah harus hadir di Siakba atau harus daftar akun di Siakba, dan sebagian dari mereka juga saat ini saya amati itu masih mengupload persyaratan yang memang ada di dalam laman Siakba. Nah, artinya antusiasme ini atmosfer yang positif yang itu adalah untuk keberlanjutan proses demokrasi ya, betul. Iya, khususnya di Lampung dan umumnya di Indonesia. Ya, jadi bisa dikatakan bahwasannya dari pernyataan Bu Siti sejauh ini sudah ada 704 pendaftar bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung ya, dan harapannya dari 704 ini akan ditemukan pula anggota KPU Provinsi Lampung yang berintegritas yang sesuai dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Siti seperti itu. Nah, ini Mutiara akan ke Pak Hervi. Pak Hervi, ini kan tadi Bu Siti sudah menjelaskan bahwasannya dari tanggal 22 Juli sampai hari ini terakhir pengumuman ya terkait dengan pendaftaran untuk calon anggota KPU Provinsi Lampung. Nah, Pak Hervi, sejauh ini kalau tadi Bu Siti sudah menyebutkan terkait dengan persyaratannya ataupun kriteria dari calon anggota KPU sendiri, kalau ini Mutiara ingin bertanya Pak, terkait dengan tahapannya atau apa saja sih Pak yang diseleksi untuk bisa menjadi anggota KPU Provinsi Lampung? Ya, tadi menyambung ya, sebenarnya sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Timsel terkait dengan syarat ya. Iya, betul sekali. Yang pasti yang harus disiapkan yang pertama adalah tahap administrasi ya. Administrasi ini tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan formulir-formulir yang sudah diumumkan ya di laman KPU harus dilengkapi, di Siakba juga harus dilengkapi, ya, dan juga itu sampai penyerahan berkas fisik ke Timsel yang beralamat di Hotel Horizon Ruang Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nah, terus pada tahap pertama itu adalah tahap sosialisasi atau pengumuman. Untuk pendaftaran ya. Ini dibuka dari mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai tanggal 28 Juli 2024. Untuk tahap administrasi kami sampai penerimaan itu kami tunggu sampai sampai tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.59. Jadi diharapkan untuk calon peserta yang sudah mengisi di laman Siakba segera untuk melengkapi dan juga mengirimkan bukti fisik aslinya ke sekretariat Timsel gitu. Nah ini kalau misalkan nanti sudah ada yang lolos untuk seleksi administrasi, tahapan selanjutnya apa yang Pak Hervi kalau boleh tahu? Untuk tahapan selanjutnya setelah kami mengumumkan dan juga sudah melaksanakan penilaian terhadap administrasi ya yang sudah disampaikan ke KPU yaitu tes ya. Nah, selanjutnya setelah pengumuman itu 20 kali jumlah pendaftar. Jadi paling maksimal kami nanti untuk yang bisa lolos seleksi administrasi yaitu berjumlah 140 peserta. Nah, setelah 140 peserta itu terpilih itu kami akan melaksanakan tes tertulis dan tes psikologi. Untuk tes tertulis itu CAT ya, menggunakan CAT dan juga SI. Dan untuk tes psikologi itu kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Gitu.
Baik, jadi memang ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung ya, Ya, untuk bisa betul. menjadi anggota KPU Provinsi Lampung seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Hervi tadi. Nah ini kita dari Pak Hervi bertanya nih ke IP Lampung sendiri, Pak Triyono. Ini kalau tadi sudah disebutkan terkait dengan persyaratan dan juga tahapan untuk seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung oleh tim selnya. Nah, Mutiara ingin bertanya Pak Tri, dari penjelasan tadi kira-kira menurut Pak Triyono sendiri ada saran nggak sih Pak, dan biasanya di tahapan mana sih Pak yang memang harus benar-benar diawasi secara maksimal seperti itu dan mungkin muncul kerawanan terkait dengan isu-isu yang beredar seperti itu Pak? Baik, IP pada prinsipnya sebagai wadah organisasi ilmuwan dan akademisi politik itu care ya kepada isu-isu yang menjadi perbincangan publik. Nah, dalam hal ini momentum pilkada serentak ini yang diawali dengan pemilihan komisioner KPU ini juga menjadi sorotan bagi IP Lampung. Maka pasca pelantikan tanggal 19 Juli kemarin itu di Jakarta, tim sel yang beranggotakan 5 orang, itu IP siangnya langsung rilis ya bahwa IP dalam hal ini siap mengawal proses demokrasi di Lampung khususnya, terlebih terhadap kinerja tim sel ini. Nah, kenapa IP kemudian turun ikut andil dalam hal pengawalan ini? Karena ini menyangkut halayak ramai ya, betul ini menyangkut urusan publik gitu kan. Dan di pundak tim sel inilah kemudian nanti akan terlihat bagaimana kualitas dari komisioner KPU Lampung yang akan menjadi penyelenggara ya, pilkada serentak dan pemilu selanjutnya. Maka tentu ketika pertanyaannya di proses mana IP ini hadir, nah dalam hal ini tentu dari proses awal gitu ya. Dari proses awal. Ya, jadi kita banyak diskusi juga di beberapa forum lainnya dengan tim sel. Alhamdulillah dari periode ke periode ada perbaikan ya, seperti sekarang semua bermuara di Siapka gitu ya, secara online. Walaupun nanti tolak ukur dari para pendaftar ini adalah di berkas fisik ya. Per 2 Agustus nanti berapa berkas fisik yang masuk. Nah, per hari ini kan baru 7 yang secara berkas fisik. Walaupun yang daftar tadi sudah 704. Nah, tapi ini nanti akan terjadi seleksi alam sendiri. Ada yang iseng ingin hanya daftar online gitu kan, tapi nggak ngirim berkas fisik itu ada gitu ya. Nah, maka tahap pertama yang perlu menjadi sorotan adalah di berkas administrasi ini. Karena dalam kompetisi komisioner KPU ini, ya 2 yang perlu disiapkan. Selain administrasi, yang mental. Ya. Administrasi dilengkapi, mental siap lulus dan tidak lolos, gitu kan. Nah, maka dalam hal ini dari seleksi administrasi berkas pun, itu perlu kita sama-sama kawal bagaimana kinerja dari tim sel ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Bang Hervin bahwa nanti kan akan terus berjenjang dari sekian pendaftar itu, kemudian 140, terus 40, 28, sampai 14, sampai akhirnya nanti menjadi 7. Nah, di baik tahap-tahap ini perlu mendapat pengawalan bersama, tidak hanya dari masyarakat, tapi dalam hal ini media sebagai pilar demokrasi juga perlu mengawal gitu kan. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan sosok-sosok tim sel yang independen, kemudian yang transparan ya. Apa-apa yang menjadi tupoksinya sesuai aturan perundangan disampaikan ke publik. Dan sejauh ini kita melihat tim sel masih on the track lah ya dalam melaksanakan tugas-tugas tim sel ini. Oke, baik. Jadi kalau misalkan penjelasan dari Pak Triyono sendiri bahwasannya dari IP Provinsi Lampung ini emang dari tahapan awal sudah mengawal ya proses seleksi dari bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung supaya bisa berjalan sesuai dengan aturan dan tentunya bisa melahirkan anggota KPU Provinsi Lampung yang berintegritas tentunya dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, Bu Siti, ini kembali lagi kepada Bu Siti. Bu Siti kan tadi Mutiara mendengarkan bahwasannya salah satu kriteria ataupun persyaratannya berintegritas, adil, jujur. Nah, kalau Mutiara boleh tahu, untuk dari tim sel sendiri, bagaimana caranya menilai ataupun menyeleksi bentuk integritas, jujur dan adil dari para bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung yang akan mengikuti tahapan seleksi? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya, karena
sesuatu yang abstrak itu harus dikonkretkan Iya, dalam betul. konteks penilaian. Nah, kembali ke Siakba karena ini adalah sistem yang dibangun oleh KPU Republik Indonesia. Di Siakba secara lengkap itu telah disiapkan hal-hal yang sifatnya mendukung seleksi administratif. Yang pertama, soalnya ketika masyarakat membuat akun di Siakba, itu masyarakat diminta untuk mengisi biodata. Oke, mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, maka biodata yang telah diisikan itu akan secara otomatis masuk ke dalam surat pernyataan, sehingga masyarakat tinggal klik-klik saja. Klik surat pernyataan ini dan akan mereka download dan mereka akan menandatangani surat tersebut di atas materai dan mereka mengupload lagi. Itu secara teknis. Nah, ukurannya bagaimana seseorang itu berintegritas atau tidak. Ya. Pertama adalah data yang dimasukkan mereka ke Siakba. Seumpamanya, apakah data mereka itu sama dengan dokumen kependudukan. Jika itu benar, maka itu masuk dalam kriteria. Dan ada form yang memang untuk mereka tanda tangani bahwasanya mereka benar berintegritas. Nah, kejujuran, integritas, dan juga seumpamanya apakah masyarakat itu pernah terlibat di partai, soalnya ya, itu juga ada surat pernyataannya di dalam Siakba. Nah, jika masyarakat pernah terlibat di partai, maka apa yang harus dilakukan? Itu kan ada juga. Oh, ketika sudah lebih, mungkin mereka pernah terlibat, tapi keterlibatan mereka sudah di atas 5 tahun ke belakang, maka seperti apa? Itu ada surat pernyataannya. Itu yang kesekian. Dan selanjutnya di dalam tahapan yang ada di seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024 sampai 2029 ini pun ada tahapan untuk masyarakat memberikan tanggapan. Nah, disinilah sebenarnya pendaftar itu akan diuji. Apakah pendaftar itu benar-benar telah memberikan informasi yang lengkap tentang dirinya? Baik. Nah, jika memang sudah lengkap memberikan informasi baik tentang keterlibatannya dalam kepemiluan, penyelenggaraan kepemiluan, ataupun bagaimana pemahaman tentang kepartaian dan lain-lain, kok ternyata masyarakat ada yang memberikan tanggapan. Nah, disitulah sebenarnya integritasnya pun akan diuji lagi ketika nanti wawancara. Jadi ini kami sangat berharap adalah masyarakat terlibat aktif dalam proses ini. Sehingganya ketika masanya memberikan tanggapan, memberikan masukan, itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sehingganya integritas dan juga nilai-nilai yang harus dibangun untuk kita sama-sama mendapatkan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan lain-lain tadi itu bisa terbangun lewat salah satunya adalah tanggapan masyarakat. Karena mungkin telinga kami, mata kami terbatas. 5 orang ini terbatas. Nah, maka masyarakatlah yang akan memberikan informasi. Jadi nanti ketika ada pengumuman, mohon masyarakat juga aktif dan juga memberikan masukan, memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada kami dengan fakta-fakta yang memang mendukung ya, sehingganya nanti kami akan pertanyakan, kami juga akan minta mempertanggungjawabkan si pendaftar untuk bisa mengklarifikasi ataupun menjawab, ataupun jangan-jangan laporan masyarakat memang benar sebenarnya. Memang benar. Nah, ini maaf Bu Siti, kalau untuk tanggapan masyarakat sendiri ini di mana nih Bu? Masyarakat bisa memberikan tanggapannya? Oke, terima kasih, ini terkait dengan tahapan ya. Jadi tadi Pak Hervin sudah sampaikan bahwasanya tahapannya tertulis dan juga psikologi, setelah itu pengumuman. Nah, menuju ke tahapan selanjutnya yaitu wawancara dan tes kesehatan. Disitulah sebenarnya kami meminta kepada masyarakat. Dan informasi mengenai tanggapan masyarakat itu akan kami infokan melalui pengumuman yang ada. Jadi kami umumkan dalam formnya ya. Kalau kami ini kan bekerja juga berdasarkan form supaya lebih terukur dengan baik. Kami umumkan nama-nama yang lulus tes tertulis dan tes psikologi
maka di situ kami meminta kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada tim seleksi. Oke, baik. Jadi di sini juga tidak hanya dari tim sel saja yang memiliki andil, tapi dari masyarakat sendiri bisa ikut serta menentukan siapa sih anggota KPU Provinsi Lampung yang memang memiliki integritas tinggi yang pastinya bisa menjalankan Pilkada 2024 pada November nanti dengan aman, damai, jujur dan adil seperti itu. Nah, ini Pak Herfi, tadi udah Bu Siti. Nah, Mutiara bertanya nih sama Pak Herfi. Ini kan kita tahu bahwasannya untuk tahapan seleksi bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung ini apa ya istilahnya berbarengan dengan proses pilkada yang sedang berlangsung nih tahapannya. Nah, kalau untuk dari tim sel sendiri sejauh ini bagaimana menyikapinya, Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama, tim sel itu punya juknis sendiri ya. Oke. Jadi berbeda dengan juknis pilkada. Jadi sampai saat ini kami juga tidak bersinggungan dengan mengurusi pilkada. Kami memegang juknis bahwa kami mempunyai tugas yaitu menyeleksi sampai 14 besar itu calon anggota KPU Provinsi Lampung tahun 2024 sampai 2029. Jadi untuk bagaimana kami pilkada di luar daripada job kami. Oke, jadi di luar ya. Jadi sejauh ini nggak ada masalah. Jadi tidak ada gangguan, nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, kalau kita tahu bahwasannya ini kan karena sedang tahapan pilkada, mungkin ada isu-isu yang berkembang di masyarakat. Bahwasannya ini kan pasti ada saja mungkin anggota-anggota atau calon-calon bakal anggota KPU Provinsi Lampung yang sudah mendaftarkan diri dan ternyata ini ditakutkan mereka ini nih seperti bawaan ataupun perwakilan mungkin dari partai-partai terkait atau calon-calon terkait. Ini bagaimana cara mengatasinya atau mengetahuinya seperti itu, Bu? Dari Bu Siti boleh? Ya, satu hal menurut saya yang harus kita samakan dulu ya. Ini semua masyarakat yang sesuai dengan persyaratan memiliki hak yang sama. Baik. Memiliki hak yang sama, tidak ada perbedaan. Bahkan saya tadi ditanya sama Pak Tirno, Mbak, siapa aja nama-nama yang telah menyerahkan berkas? Kami tidak baik. Kenapa? Karena ini bagian dari memberikan hak yang sama. Kalau bayinya, oh berarti saya mengingat dong nama itu. Gitu kan? Bagi saya adalah memberikan hak yang sama kepada semua pendaftar, itu adalah bagian dari kami memberikan rasa memberikan hak-hak yang seharusnya memang mereka dapatkan. Dalam konteks ini kami sebagai tim sel adalah tidak memandang siapapun, tidak memandang dia dari manapun, direkom oleh siapapun gitu kan. Bahkan ada di beberapa teman-teman yang lain mempengaruhi isi tas, saya sudah penuh dengan buku-buku, dengan buku-buku dan lain-lain. Artinya kami tidak terpengaruh untuk itu. Nah, saya 5 kali menjadi tim sel. Artinya sisi integritas tim sel itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Saya juga bersama dengan teman-teman yang lain sampaikan bahwasanya kita kerja bersama untuk kebaikan Lampung ke depan, dan jika salah satu dari kami ada yang kurang tepat, kami juga saling mengingatkan. Kenapa? Karena lagi-lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hervin, juknis itu menjadi panduan. Panduan teknis yang diberikan oleh KPU RI kepada kami itu adalah panduan yang tidak boleh kami langgar. Jikapun ada yang perlu kami konsultasikan, kami langsung konsultasi. Bahkan setiap hari perkembangannya itu kami laporkan kepada KPU RI. Kenapa? Karena kami mendapatkan mandat mendapatkan tugas dari KPU RI berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 10 PKPU 4 tahun 2023 clear bahwasanya tim sel melaksanakan semua tahapan. Ya kan? Artinya kami bekerja memang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, dalam keputusan KPU juga sudah ada tahapan-tahapan yang juga bisa diakses di laman KPU bahwasanya tahapan-tahapannya sudah dijelaskan oleh Pak Hervin tadi. Kami sesuai dengan tahapan. Bahkan hari ini juga ya saya sampaikan, iya oke, kan ini hari terakhir pengumuman, maka ini ada menjadi momen gitu kan, momen penutup dalam konteks ini adalah pengumuman. Nah setelah itu kami menerima berkas pendaftaran dalam proses ini dan juga melakukan penelitian administrasi. Maka terima kasih kepada media dan juga kepada masyarakat yang sudah aktif dalam hal ini untuk memberikan responnya, untuk memberikan kepercayaannya kepada kita semua, sehingganya Lampung ke depan akan menjadi lebih baik
salah satunya adalah lewat penyelenggaraan pemilu. Iya, amin. Harapannya seperti itu ya Bu Siti, dan semoga memang bisa terrealisasi nih untuk di Provinsi Lampung sendiri. Nah Pak Triyono, menanggapi dari Bu Siti sendiri bahwasannya yakin dari tim sel sendiri kan memang sangat independen dan tidak pengaruh ya Bu ya dengan intervensi dari pihak manapun. Walaupun ini sebenarnya kita tahu ini tahapan pilkada sedang berlangsung karena memang tidak bersinggungan. Sudah punya juknis sendiri kalau untuk tim sel seperti yang sudah dibilang Pak Herki. Kalau dari Pak Triyono sendiri Pak, sebenarnya kayak intervensi ataupun titip menitip lah bahasanya di dunia politik itu bagaimana Pak isu-isu seperti itu? Apakah itu merupakan hal yang wajar Pak? Ya, sebenarnya tidak wajar ya, karena menyalahi aturan prosedur yang memang sudah dibuat oleh negara, dalam hal ini undang-undang atau KPU itu sendiri. Nah, tadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Bang Hervin dan Bu Siti, bahwa salah satu poin juga gitu ya, biar sama-sama lebih transparan dan bagaimana partisipasi masyarakat itu terserap, itu poin terpenting adalah dengan membuka layanan helpdesk gitu ya. Barangkali saat ini sudah ada seperti hotline dalam bentuk WhatsApp umpamanya gitu ya. Nah, tetapi nanti hal-hal yang lain pada saat pengumuman administrasi gitu ya, sekian orang yang lolos seleksi administrasi itu dibuka ke publik gitu ya. Dan diminta partisipasi publik untuk memberikan tanggapan terhadap nama-nama gitu ya, peserta yang lolos seleksi administrasi. Nah, bisa melalui WA, email, atau kemudian melalui pos dan lain sebagainya. Ini untuk lebih memastikan record ya dan portofolio dari peserta-peserta yang lolos seleksi administrasi. Karena barangkali secara pemberkasan online ya, mereka mengisi gitu kan, tapi ternyata ada hal-hal yang di luar mereka sampaikan yang masyarakat ternyata tahu. Nah, ini menjadi record dan ini tentu menjadi poin masukan ya buat tim sel untuk kemudian nanti kan cross check gitu ya, check and recheck dan mengkonfirmasi kepada peserta yang bersangkutan terkait dengan umpamanya masukan dan aduan dari masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan fenomena titip menitip gitu ya, dalam penjaringan komisioner KPU ini memang sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Hanya memang fenomena ini ya seperti kentut gitu kan, tercium gitu ya, tapi tidak terlihat. Nah, artinya banyak berseliweran gitu ya. Ini sudah menjadi rahasia umum, ada titipan dari A, B, C gitu ya. Nah, fenomena ini memang dari dulu itu ya selalu kita terdengar di setiap rekrutmen komisioner KPU, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, maka terkait dengan fenomena ini ya, yang sebenarnya itu tidak lumrah dan tidak wajar dalam dunia politik karena merusak tatanan demokrasi yang ada. Nah, disinilah kemudian sekali lagi tim sel ini betul-betul diuji ya dalam hal independensinya, bahwa nanti ya yang lolos itu, walaupun tadi disampaikan oleh Bu Siti bahwa tim sel provinsi ini hanya mengantarkan sampai 14 besar, sementara yang menentukan 7 komisioner KPU Lampung itu adalah pusat nanti. Itu, jadi bukan di tim sel. Tetapi mengirimkan 14 ke pusat ini kan masih menjadi kewenangan dari tim sel. Nah, disinilah kemudian tim sel itu nanti dibuktikan hasil dari tes, kemudian administrasi, kemudian dari partisipasi masyarakat, betul-betul 14 nama ini adalah yang memang memiliki integritas, kapabilitas, kapasitas gitu ya. Yang kemudian nanti ketika dikirimkan ke pusat, yang memang sudah 14 yang terbaik. Nah, dari yang baik 14 ini akan dipilih 7 yang terbaik. Harapan kita kan seperti itu. Nah, maka disinilah sekali lagi peran kita semua gitu ya, tidak hanya masyarakat, tapi media juga terus mengawal kinerja tim sel. Ini adalah pertaruhan untuk bagaimana perkembangan demokrasi Lampung ke depan gitu ya. Nah, kita tentu berharap besar kepada tim sel ini, betul-betul nanti komisioner KPU yang lolos itu adalah yang memiliki kredibilitas tinggi gitu ya dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya. Baik. Jadi kalau Pak Tri sendiri memang menekankan bahwasannya ini hasil penyaringan calon anggota KPU Provinsi Lampung yang dilakukan oleh tim sel ini memang benar-benar adalah yang layak seperti itu ya Pak Tri, dan akan terus diawasi nih ya oleh IP juga. Nah, Bu Siti,
Mutiara ingin bertanya, ini kan tadi Pak Tri juga sudah memberikan saran tentunya kepada Timsel bahwasannya bagaimana caranya 14 orang ini merupakan orang-orang yang memang layak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Sejauh ini Bu Siti dan juga Pak Hervi, bagaimana komitmen dari Timsel sendiri supaya bisa memenuhi kriteria apa ya istilahnya kriteria dan juga persyaratan 14 calon anggota KPU Provinsi Lampung ini emang benar-benar layak dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat, karena kan isu terkait dengan KPU Provinsi Lampung dan juga Pilkada ini kan saut menyaut dan menjadi trending topik mungkin di masyarakat saat ini. Iya, saya ingin menambahkan. Baik. Titik intervensi ya, Iya. intervensi pihak lain atau intervensi orang lain atau pihak luar. Itu semuanya sebenarnya juga sudah diantisipasi oleh KPU RI, di mana dalam semua tahapan, contohnya tahapan seleksi tertulis dan juga tahapan tes psikologi. Untuk tes tertulis itu soalnya dari KPU RI. Baik. Kami juga tidak tahu siapa yang akan bawa. Kami tahunya adalah KPU RI akan datang ke Lampung. Kami hanya diminta untuk melihat di mana tempat yang memang representatif sesuai dengan spek yang diberikan oleh KPU RI untuk tes tertulis. Baik. Nah, setelah itu nilainya kembali ke KPU RI. Soal dibawa dari Jakarta oleh tim KPU RI ke Lampung itu bersegel dan membukanya di hadapan peserta saat di ruangan sedang akan memulai tes tertulis. Artinya segel dibuka di situ dan peserta melihatnya, gitu kan? Nah, di situ kami tidak tahu soalnya seperti apa. Ketika nilai juga kembali ke KPU RI dan kami akan diberikan nilai dari KPU RI. Tes kesehatan juga sama. Nah, tes kesehatan itu juga kerjasama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hervin bahwasanya kerjasama untuk tes psikologi itu bekerjasama dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Artinya, Mabes TNI Angkatan Darat memiliki standar psikologi yang kita juga paham. Ketika TNI melakukan asesmen atau melakukan perekrutan itu seperti apa gitu ya, untuk menjaga NKRI ini. Nah, kami diberikan nilai dari Mabes TNI memberikan nilai kepada KPU dan KPU mengirimkan kepada kami. Itu dalam proses tes tertulis dan tes psikologi. Artinya kami tinggal masukkan ke dalam form-form yang ada. Nah, kami masukkan dalam form-form yang ada di mana kami diberikan kewenangan untuk tes tertulis. Ada. Kami diberikan kewenangan untuk memberikan nilai esai. Oh, baik. Tapi itu pun tidak signifikan. Karena hanya 5 soal. Nah, artinya di sini standarisasi yang diberikan kepada calon anggota KPU provinsi dalam konteks di seluruh Indonesia memang sudah ada dalam peraturan yang dibuat oleh KPU dan juga ini digunakan di semua provinsi. Kali ini Lampung melakukan ujian atau melakukan tes untuk hal itu sehingganya pada semua tahapan itu akan terukur dengan baik. Begitupun dengan tes kesehatan. Tes kesehatan juga KPU RI bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Nah, rumah sakit yang mana yang akan ditunjuk oleh Mabes TNI kami juga belum dikasih tahu. Artinya disinilah sebenarnya tidak ada, mungkin nggak ya ada informasi kepada nggak ada sama sekali. Karena yang ditakutkan seperti itu ya Bu Siti. Iya, bahkan kami juga belum dikasih tahu tempatnya di mana. Mungkin juga nanti ya menjelang tahapan itu akan berjalan, kami baru akan dikasih tahu dan bagaimana penilaiannya juga Mabes TNI memberikan kepada KPU dan kami akan diberikan dari KPU kepada Timsel. Nah, menurut saya disinilah sebenarnya letak sisi yang kita juga harus melihat di sini loh. Timsel juga tidak terlalu berperan dalam konteks angka. Ya, dalam konteks angka. Ya. Karena setiap pengumuman yang harus setiap form yang harus kami laporkan kepada Jakarta itu juga berdasarkan kriteria yang memang sudah cukup ketat. Ketika psikologi soalnya nilainya berapa, direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Nah, ini secara otomatis akan terikot secara baik, akan terikot secara
benar sehingganya tidak ada kesalahan dalam konteks penilaian. Bagaimana mungkin kita akan titik intervensi? Nah, itu yang maksud saya tadi, titipan-titipan akan soalnya seseorang menitip bahwa teman saya nih si A, si B, si C seumpamanya. Lah kalau dia tetap ternyata psikologinya tidak direkomendasikan, kita mau ngomong apa? Ya itu otomatis gitu kan. Selagi-lagi saya sampaikan peserta harus belajar. Oke, ini para peserta yang mungkin menyaksikan tayangan podcast kita, ini udah diwanti-wanti ya sama ketua timselnya harus belajar ini. Karena tadi ketua timselnya mengatakan bahwasanya untuk soal sendiri itu dari pusat ya. Oke, nah Bu Siti, ini mungkin Mutiara akan bertanya ke Pak Hervi ya. Pak Hervi, ini kan tadi Bu Siti sudah menjelaskan bentuk komitmen dan juga ini istilahnya apa ya, menjelaskan secara gamblang kepada Tribuners terkait dengan proses dan juga tahapan dari proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung, bahwasannya ini semuanya independen dan ada pihak-pihak terkait yang memang sudah diberi mandat gitu ya. Dan untuk timsel sendiri ini memang cuman kalau apa untuk angka sendiri tidak terlalu ya Bu ya. Jadi memang kembali lagi ke pusat seperti itu. Pak Hervi, yang ingin Mutiara tanyakan, ini kan sejauh ini kita tahu bahwasannya beberapa anggota KPU, entah itu di provinsi ataupun di pusat, ini terlibat beberapa skandal mungkin. Atau terlibatlah beberapa kasus yang mungkin akhirnya mencoreng nama besar dari KPU sendiri. Nah, yang Mutiara ingin tanyakan adalah bagaimana sih Pak sejauh ini dari Timsel sendiri untuk menghilangkan stigma atau ketidakyakinan dari masyarakat terhadap KPU nanti yang dilahirkan oleh Timsel nanti Pak? Oke, terima kasih. Jadi mengingat ya bahwa KPU Provinsi Lampung ini yang akan kita rekrut adalah pimpinan. Jadi tentu syarat-syaratnya sangat-sangat detail dan juga lumayan berat ya. Selain daripada umurnya harus 35 tahun, ya betul juga sekali. Dia harus sudah sarjana minimal S1 ya. Nah, terus dia juga punya integritas dan yang paling penting itu tidak boleh pernah dijatuhi ya atau hukuman oleh DKPP ya. Jadi kita melihat itu nanti dari kelengkapan administrasi. Nah, terkait daripada isu-isu soal bagaimana KPU ini meningkatkan integritas, itu nanti pas wawancara akan kami sisipkan bahwa yuk kita nanti bisa melihat bahwa bagaimana nih integritasnya seorang calon ya, nanti ketika pas diwawancara kami akan tahu, karena di wawancara itu tidak jauh-jauh yang akan kami lihat adalah tentang kepemiluan, tentang ketatanegaraan, tentang kepartaian. Nah, juga saya pikir bahwa kita tidak terlepas dari perubahan ya, jadi permasalahan-permasalahan tentang skandal-skandal itu insya Allah bisa kita hadang ya, bisa kita tolak dengan nanti terpilihnya anggota KPU Provinsi Lampung yang benar-benar sudah sesuai dengan juknis yang sudah disiapkan. Nah, perlu saya tambahkan bahwa dimulai dari penilaian administrasi ini, kita juga tidak boleh membeda-bedakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ketua Timsel tadi, bahwa siapa saja boleh, yang terpenting itu sesuai dengan syaratan yang diminta. Nah, baik itu dia sudah pernah jadi komisioner ya, itu sah-sah saja. Karena apa? Karena memang dalam penilaian administrasi itu yang akan kami nilai itu yang pertama pengalaman. Nah, makin berpengalaman itu nilainya akan makin bagus. Nah, terkecuali dia sudah 2 kali ya, contohnya sudah 2 kali menjadi komisioner KPU di Provinsi Lampung, sudah 2 periode ya. 1 periode itu lebih dari 2,5 tahun ya masa jabatan. Nah, itu baru 1 kali itu boleh, dan pengalaman itu ada nilainya. Nah, terus yang kedua juga dari pendidikan. Pendidikan juga ada nilainya. Minimal S1, S2 boleh, S3 boleh, dan nilainya lebih bagus juga begitu. Nah, terus yang ketiga juga selain daripada pendidikan juga karya tulis. Dia sudah mungkin berasal dari kalangan peneliti, dia
konsen dalam meneliti tentang kepemiluan itu juga ada nilainya. Terus dia juga punya pengalaman kepemimpinan di organisasi, itu juga ada nilainya. Jadi dalam penelitian administrasi itu kami tidak serta-merta menilai semau-mau kami, tapi sudah ada juknis untuk penilaian. Maka di sisi lain bahwa yang boleh mendaftar itu usia 35 tahun dan S1 itu juga harus terdapat unsur dalam dirinya, yaitu mengetahui tentang kepemiluan. Tidak serta-merta dia daftar tidak tahu sama sekali, karena tadi sudah disebutkan kita punya tes tulis. CAT itu yang akan muncul, saya pikir tidak akan jauh-jauh daripada penyelenggara pemilu gitu ya. Nah, jadi saya berharap masyarakat yang mendaftar juga belajar dan mengetahui tentang kepemiluan, kenegaraan dan kepartaian. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Herfi bahwasannya ya untuk melahirkan anggota KPU Provinsi Lampung dari Timsel sendiri ini akan melakukan semaksimal mungkin mulai dari tahapan administrasi yang detail sekali ya Pak, dan itu punya penilaian untuk tiap kriterianya. Tentu setiap kriteria ketika memang itu lebih baik, nilainya juga akan lebih baik seperti itu. Nah, ini kita sudah berada di tahapan terakhir sesi podcast kita pada hari ini, Tribuners. Mungkin untuk terakhir ini Mutiara akan bertanya ke Pak Tri dan juga Bu Siti serta Pak Herfi. Mungkin ke Pak Tri dulu. Ini Pak Tri terkait dengan saran dari IP Lampung sendiri untuk Timsel yang akan melaksanakan proses seleksi tentunya sampai melahirkan anggota KPU Provinsi Lampung yang nantinya bisa memimpin jalannya pilkada di Provinsi Lampung dengan baik dan benar seperti apa, Pak? Jadi dari IP ya, sekali lagi kita mensupport gitu ya Timsel ini dalam bekerja sesuai dengan tupoksi dan aturan perundangan yang berlaku. Nah, masyarakat menaruh harapan banyak dan keyakinan kepada Timsel KPU Lampung ini untuk bekerja secara baik, profesional, dan tentunya nanti yang kita harapkan adalah komisioner-komisioner KPU Lampung itu yang memang berintegritas dan berkredibilitas. Nah, kemudian poin yang kedua, kita berharap gitu ya, karena ini menjadi amanah dari undang-undang, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan di PKPU Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Nah, ini juga perlu menjadi sorotan dan prioritas lah dari Timsel. Bukan pula nanti mencocok-cocokkan atau wah ini harus ada 30% tidak. Kalau memang nanti dari sisi administrasi gitu ya, berkas masuk tidak lolos yang nggak usah. Tapi manakala ada Srikandi Lampung, putri-putri terbaik Lampung yang ikut mendaftar dari kalangan profesi manapun secara administrasi bagus, ya dorong dalam artian ya jangan kemudian dikesampingkan karena ada umpamanya calon-calon yang lain. Nah, artinya kita berharap ya IP dari 7 komisioner KPU nanti itu bisa 3 perempuannya. Nah, Lampung ini dari dekade ke dekade itu hanya 1 komisioner KPU-nya. Padahal ada di beberapa daerah ya seperti di Sulawesi Selatan komisioner KPU-nya itu 2. Nah, maka kalau memungkinkan sebenarnya ya kita berharap dari 7 komisioner KPU Lampung itu nanti diisi 3. Minimal 2 lah ya. Perempuan jadi ya. Trennya sekarang kan 1 nih. Nah, nanti bertambah gitu ya. Itu harapan kita. Ini posisinya bukan berarti kita ini ya yang meniadakan yang kaum pria, tetapi ini mendorong kesetaraan gender gitu ya, bahwa perempuan yang memiliki kualitas gitu kan, berintegritas, kenapa tidak kita dorong? Nah, siapa tahu ini menjadi langkah awal yang baik gitu ya. Jadi kita berharap sekali lagi kepada Timsel terkait dengan keterwakilan perempuan dalam komisioner KPU ini, selagi nanti secara administrasi hasil tesnya itu secara berjenjang baik, ya kita berharap gitu ya didorong gitu ya keterwakilan amanah undang-undang ini, ada keterwakilan perempuan di komisioner KPU. Kemudian kita berharap juga kepada Timsel komisioner KPU ini untuk selalu ya membuka diri kepada publik terkait dengan info-info progres dari proses pelaksanaan seleksi ini, karena sekali lagi masyarakat betul-betul ya menaruh harapan besar bahwa
Komisioner KPU Lampung ini itu bukan hanya menjadi penyelenggara pilkada serentak, Mbak, tapi sampai dengan pemilu 2009 nanti. Betul. Nah, dibuatnya sekarang, ya maka betul-betul tentu kita berharap karena dari penyelenggara pemilu yang baik itu nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang baik juga. Nah, itu tentu menjadi harapan kita bersama. Oke, baik. Banyak sekali ini ya pesan dan saran yang sudah disampaikan oleh Pak Tri mewakili IP Provinsi Lampung dan harapannya untuk tim sel sendiri bisa melaksanakan proses seleksi ini dengan aman tentunya dan bisa melahirkan anggota KPU Provinsi Lampung yang berintegritas dan berkapabilitas tadi. Nah, ini dari Bu Siti boleh sampaikan mungkin terkait harapan ke depannya untuk para bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung yang mungkin sudah menyusun persyaratan administratif dan sebagainya, bisa disampaikan kepada Tribuners di rumah? Ya, terima kasih. Bagi masyarakat yang memang tertarik dan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam pengumuman bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024 sampai 2029, silahkan untuk mendaftar dalam laman Siakba, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa menghubungi kontak yang ada atau WhatsApp, dalam bentuk WhatsApp, dan juga bisa mendatangi langsung sekretariatan Timsel untuk bertanya. Nah, jika ada hal-hal yang sifatnya memang perlu diperbaiki, misalnya, oh mereka sudah mengisi Siakba, belum submit ya. Oh ternyata ada data yang belum dimasukkan. Silahkan masukkan dengan lengkap, dan kami berharap yang terbaik dari masyarakat adalah memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada kami dalam hal mendaftar. Nah, jika pada tahapan nanti ada hal-hal yang memang harus ada yang gugur, atau tahapannya memang harus ada yang umumkan ternyata namanya tidak ada. Kita berharap semuanya bersama bisa melihat bahwasanya ini adalah bagian dari proses yang memang sudah sesuai dengan panduan teknis yang ada. Dan sekali lagi, Timsel dan tim sekretariatan membuka komunikasi dengan masyarakat untuk silahkan bertanya terkait dengan pendaftaran, dan sekali lagi silahkan untuk menghubungi atau datang langsung ke sekretariatan tim seleksi di tadi sudah disampaikan oleh Pak Hervi di ruang Tanjung Karang, Hotel Horizon, Bandar Lampung. Baik. Nah, dari Pak Hervi sendiri ada yang ingin ditambahkan, Pak? Terkait dari pernyataan Bu Siti, boleh kepada Tribuners di rumah? Yang pertama, hindari ya bagi peserta yang sudah masuk ke Siakba, sudah mau menyampaikan berkas aslinya ke Timsel, itu yang pertama, jangan sampai daftar riwayat hidupnya buat sendiri, tapi harus download dari Siakba, ditandatangani ya, dan juga formulir yang ada itu juga di-download dari Siakba, tidak buat sendiri. Nanti jangan lupa dikasih materai, ditandatangani. Nah, terus selanjutnya juga untuk surat izin ya, kalau ada pendaftar yang dari pegawai negeri sipil, itu wajib melampirkan surat izin dari PPK-nya ya, pejabat pembina kepegawaiannya. Saya contohkan, jika dia PNS dari kabupaten atau kota, yang tanda tangan surat izinnya itu harus ditandatangani langsung oleh bupati atau wali kota. Kalau dia PNS-nya provinsi harus ditandatangani oleh gubernur. Begitu juga kalau di kampus harus rektor gitu ya. Nah itu semoga nanti yang sudah mendaftar dan yang ingin mengirimkan berkas, semoga nanti itu lancar ya sampai penyerahan berkas, dan insya Allah kami dari tim seleksi akan menyeleksi dengan baik dan dengan amanah ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya, sampai nanti dari 140. Jika memang pendaftarnya yang ngirim berkas 140 atau 150 ya harus diumumkan 140. Tapi kalau tidak 150, tapi 100 yang nggak sesuai ya 40 yang kami umumkan. Nanti baru turun lagi menjadi 28 ya.
yang akan mengikuti tes kesehatan. Ya. Nah, terus masuk lagi dia sampai 14 besar ketika lulus kesehatan dan wawancara, dan akan kami laporkan ke KPU RI dan kami serahkanlah untuk uji kepatutan ya dan kelayakan yang akan dilakukan oleh KPU RI. Semoga harapan-harapan yang disampaikan baik dari Mbak Mutiara maupun dari Mas Triyono selaku dari IP ya, itu bisa kami emban ya amanah itu dan bisa menghasilkan dan juga bisa keluar nama-nama terbaik daripada pemuda ataupun masyarakat Lampung yang pantas menduduki jabatan komisioner KPU Lampung tahun 2024-2029. Oke, baik. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, Tribuners tadi sudah disampaikan nih ya closing statement dari ketiga narasumber Mutiara pada hari ini, dan harapannya kita sama-sama bisa mengawal kinerja dari tim sel yang akan melahirkan para pemimpin ataupun anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024-2029 yang berintegritas dan tentunya berkualitas yang bisa menjaga kepercayaan masyarakat Lampung khususnya. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan saya Mutiara dan juga Pak Triyono dari IP Lampung. Lalu ada Bu Siti dari Ketua Tim Sel untuk calon anggota KPU Provinsi Lampung, dan juga Pak Henry. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, tentunya dalam topik yang berbeda pula ini untuk pembahasannya. Baik Tribuners, mungkin itu saja dan sampai jumpa di tayangan Mata Lokal Memilih Lampung berikutnya. Saya Mutiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.